Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 564 sangat cepat. Mendengar instruksi Tankai, perawat cilik itu tidak berani menunda sedikit pun, dan buru-buru berjalan mendekat dan dengan hati-hati mengeluarkan cawan steril dari kaki Han Bing. Akibatnya betis kiri dan separuh lutut Han Bing terekspos udara. Namun karena pelindung cawan steril asli, ia tidak melakukan balutan apapun pada kakinya, hanya melapisi beberapa obat. Setelah cawan steril tersebut dilepas, luka berdarah di pahanya terbuka telanjang. Di depan Lin Yu dan yang lainnya. Lin Yu mengambil beberapa langkah ke depan dengan cepat setelah melihat luka di kaki Han Bing. Lin Yu yang sangat berpengetahuan, tidak bisa membantu tetapi terlihat sangat terkejut. Meski luka Han Bing sudah dirawat oleh dokter, nanah dan darahnya jauh lebih sedikit, namun tetap terlihat sangat mengejutkan. Perawat kecil di samping menjadi pucat karena ketakutan, meskipun dia telah melihat luka ini berkali-kali. Luka ini menjadi lebih serius setiap kali, jadi dia ketakutan setiap kali melihatnya. Saya melihat luka yang panjangnya sekitar 10 cm di bagian atas kaki kiri Han Bing dengan alat tajam. Tidak seperti luka lain yang dipotong dengan pisau, luka di kaki Han Bing ternyata keluar dan tidak ada sayatan. Sayatan normal, sebaliknya, tampak seperti terbakar api, dan ada sentuhan keputihan pada lukanya, yang jelas adalah tulang kakinya. Yang lebih aneh lagi adalah sejak lukanya, pembuluh darah di sekitarnya telah membengkak sangat tinggi, dan pembuluh darah biru membengkak, menyebar dari paha ke lutut hingga betis, dan jika dilihat lebih dekat, permukaan kulit pembuluh darahnya masih berupa lapisan. Lepuh tipis terlihat seperti lepuh yang disebabkan oleh air mendidih. Pantas saja Zhao Zongji terus berbicara tentang luka aneh dan luka aneh barusan. Benar saja, luka ini tampak aneh. Melihat Lin Yu tertegun di tempat, Tan Kai tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya, dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan He, apa kau tidak pernah melihat luka ini sebelumnya?" Wajah Lin Yu pucat, mengangguk, dan berkata dengan jujur, "Sejujurnya, saya belum melihatnya, tapi saya bisa menebak apa yang dia sakiti." Dalam ingatan leluhurnya, meskipun dia belum pernah melihat luka semacam ini, dia pernah mendengar luka semacam ini, dan dia tahu bahwa luka itu ditusuk oleh sesuatu. "Oh, tahukah kamu apa yang menikam kapten itu?" Tan Kai tersenyum mendengar ini, dan buru-buru berkata, "Kalau begitu bisakah kau menyembuhkan Kapten Han? Masalahnya seharusnya tidak besar, tapi saya masih perlu mempertimbangkan metode pengobatan khusus." Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, meskipun luka Han Bing sangat mirip dengan yang ada di ingatan leluhurnya, tetapi pada saat yang sama ada ketidaksesuaian tertentu, jadi dia membutuhkan waktu untuk memikirkan obatnya, dan dia tidak bisa membuatnya berdasarkan perasaannya. Kemudian dia berbalik dan meminta sepasang sarung tangan pada perawat kecil itu. Perawat kecil menyerahkan sarung tangan kepada Lin Yu dan kemudian menciutkan kepalanya dan berkata dengan suara ketakutan, "Maaf, tolong cepat, luka pasien tidak cocok untuk paparan udara yang lama." "Aku tahu." Lin Yu mengangguk padanya, dan kemudian dengan cepat mengenakan sarung tangannya, dan dengan lembut menekan tangannya ke pembuluh darah yang membengkak di betis Han Bing, hanya untuk melihat bahwa daging dan pembuluh darah yang membengkak hingga hampir transparan berwarna hitam samar. Karena kulit di kaki Han Bing cukup putih, darah hitam di pembuluh darahnya bisa terlihat dengan sangat jelas. Ketika Tan Kai melihat ini, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan menarik diri dari rasa sakit di hatinya. Dia berkata, "Awalnya dokter mengira bahwa benda tajam kapten yang dipotong itu sangat beracun, tetapi kemudian dokter melakukan banyak tes dan mengatakan tidak ada masalah. Tapi kenapa kulit kaptennya jadi seperti ini?" Mereka tidak mengerti. Awalnya, fenomena ini hanya di sekitar luka, tapi sekarang sudah menyebar ke seluruh betis.
maka sangat mungkin pembuluh darah akan pecah. Banyak rekan kita mereka semua mati seperti ini. Tan Kai berkata bahwa suaranya sedikit bergetar. Dia pernah bertugas di Departemen Intelijen Militer selama bertahun-tahun. Rata-rata, dia tidak bisa kehilangan bahkan satu rekan dalam setahun. Tapi kali ini, hanya dalam beberapa hari, dia telah kehilangan beberapa orang. Rekan. Ini tidak termasuk rekan kerja seperti Han Bing yang terbaring koma di ranjang rumah sakit. Luka orang lain sama dengan luka Han Bing. Lin Yu menoleh dan menatap Tan Kai dengan curiga. Ya, persis sama. Tan Kai mengangguk penuh semangat, kecuali untuk bentuk lukanya yang berbeda, yang lainnya sama saja. Beberapa saudara yang melukai bagian servis dan dada, gagal bertahan. Dalam 2 hari pertama, mereka pergi satu demi satu. Seperti yang dia katakan, dia menunduk dan menghela nafas dalam-dalam, ekspresinya sangat menyakitkan, dan dia sangat kasihan pada saudara-saudara yang meninggal. Untung saja, Kapten Han terluka di kaki kirinya. Kata dokter, jika harus melakukannya, kamu bisa diamputasi. Tan Kai ragu-ragu sejenak, lalu melanjutkan, mengepalkan tinjunya erat-erat, merasakan sakit yang menusuk. Wajah Lin Yu merosot, memandang Han Bing, yang pucat di atas tempat tidur, dengan sedikit kesedihan, menoleh dan melirik Tan Kai, dan bertanya, apakah kamu ada di sana ketika Han Bing terluka? Dia sangat penasaran, jika begitu banyak orang yang terluka, mengapa Tan Kai tetap tidak terluka? Tan Kai tampak sedih ketika mendengar kata-kata itu. Dia melihat ke arah Han Bing di tempat tidur, dan Chong Lin Yu berkata dengan sedikit emosi, Tuan He, ketika menjalankan misi, kedua tim kami masing-masing memiliki tenaga biasa untuk menjaga lingkungan kuil Tao. Orang-orang masuk untuk menangkap pendeta Tao tua itu. Saat itu, saya meminta kapten untuk membawa seseorang masuk dan membiarkan dia menjaga di luar, tetapi kapten tidak setuju, dan hasilnya. Suara Tan Kai berhenti tiba-tiba ketika dia mengatakan ini, dan lapisan air mata membayang di matanya saat dia melihat ke arah Han Bing. Dia tahu bahwa dia seharusnya berbaring di tempat tidur ini. Mendengar apa yang dikatakan Tan Kai, Lin Yu terkejut dan bertanya pada Tan Kai, separuh dari orang-orang yang menyerang dan separuh dari mereka tetap di luar. Artinya, hampir semua orang yang masuk terluka. Ya, tapi semua saudara yang masuk terluka. Tan Kai mengepalkan tinjunya dengan erat, dan kebencian yang tak berujung meledak di matanya, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Yu, kami menunggu di luar untuk waktu yang lama tanpa mendengar gerakan apapun, jadi kepala suku memerintahkan kami untuk segera masuk, tetapi kami masuk. Setelah kuil Tao, ditemukan bahwa Kapten Han, Kapten Yuan, dan sekelompok saudara telah jatuh ke dalam genangan darah. Kami menggeledah seluruh kuil Tao, dan akhirnya hanya menangkap beberapa orang kecil, dan iblis besar itu sudah melarikan diri. Tidak ada jejak. Lalu apakah iblis besar ini terluka? Lin Yu buru-buru bertanya, dia ingin mengetahui hal ini dengan segera jika begitu banyak master mengepung iblis besar ini pada saat yang sama. Jika mereka masih tidak dapat menyakitinya, itu berarti iblis besar ini telah berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi. Menurut saudara-saudara yang masih sadar saat itu, dia juga terluka. Tan Kai mengangguk dan berkata dengan serius. Lin Yu hanya menghela nafas panjang ketika dia mendengar ini, tetapi untungnya, iblis besar ini juga terluka, menunjukkan bahwa kekuatannya tidak cukup kuat untuk menjadi tidak normal. Setelah Lin Yu memeriksa luka Han Bing, Lin Yu memberikan denyut nadi Han Bing lagi, dan kemudian berbalik dan bergegas ke perawat kecil di samping dan berkata, tolong ambilkan saya pena dan kertas. Perawat kecil itu tidak berani menunda sedikit pun, dan berjanji untuk segera lari, dan segera masuk dengan selembar kertas dan pulpen. Lin Yu buru-buru mengambil kertas dan pulpen, lalu menundukkan kepalanya dan menulis beberapa baris di atasnya, lalu menyerahkannya kepada Tan Kai, dan berkata dengan suara yang dalam, Kakak Tan,
sekarang kamu dan saudara-saudaramu akan keluar dan membeli barang-barang ini untukku. Lebih cepat lebih baik. Ini baik. Tan Kai mengangguk dengan tergesa-gesa, dan Fang Zi hendak pergi keluar, tetapi ketika dia melihat konten di Fang Zi, dia tiba-tiba berhenti. Matanya melebar dan wajahnya aneh. Chong Lin Yu bertanya, "Tuan, kamu. Resep Anda, apakah Anda yakin tidak apa-apa?" "Tidak masalah." Lin Yu mengangguk padanya dengan pasti, "Saudara Tan, kamu juga anggota dari Departemen Intelijen Militer. Hal semacam ini seharusnya tidak digunakan lebih sedikit, kan? Apa yang mengejutkan?" Tan Kai terkejut sedikit, dan berkata dengan wajah penuh keraguan, yang kamu maksud dengan ini adalah luka Kapten Han adalah tidak buruk." Melihat petunjuk Tan Kai, Lin Yu mengangguk dan tersenyum padanya, memotongnya secara langsung, dan mendesak, "Oke, belilah." "Oke, aku pergi sekarang." Tan Kai setuju dan buru-buru membuka pintu dan berjalan keluar. Lin Yu menoleh dan menatap Han Bing di ranjang rumah sakit. Dia melihat matanya cekung, wajahnya lesu, dan hatinya tertekan. Dia tidak menyangka ini akan menyembuhkan Ye Qingmei, dan segera menjatuhkan Han Bing yang lain. Meskipun posisi Han Bing di dalam hatinya tidak sebaik Ye Qingmei, dia juga teman yang sangat baik dari lawan jenis. Melihat luka Han Bing yang begitu parah, hatinya terpotong, tapi untungnya, dia percaya diri sekarang dapat menyembuhkan Han Bing. Bum bum bum. Tiba-tiba ada ketukan di pintu luar, lalu terdengar suara berat dari luar, "Pak, saya bawakan apa yang kamu mau." Lin Yu mendengar bahwa itu adalah Li Zhensheng, dan buru-buru membuka pintu dan berjalan keluar. Aku melihat Li Zhensheng memegang peralatan medis yang biasa digunakan Lin Yu di tangannya dan memasukkan kotak itu ke dalam pelukan Lin Yu. Suaranya berkata dengan prihatin, "Tuan, Kolonel Han baik-baik saja." "Baik." Lin Yu menghela nafas. "He Jiarong, bagaimana pengobatanmu?" Berdiri di koridor, Yuan He tersenyum dengan tenang setelah melihat Lin Yu, dan berkata, "Aku dapat memberitahumu bahwa perawatan Tuan Sangguan hampir selesai, dan dalam 10 menit, dia akan dapat menyembuhkan luka keponakanku." Sangat cepat. Hati Lin Yu tiba-tiba bergetar setelah mendengarnya, dan matanya penuh dengan keterkejutan, melihat ekspresi Yuan He yang sepertinya tidak berbohong. Dia bingung sejenak, setelah melihat luka Han Bing barusan, dia tahu bahwa proses penyembuhannya agak rumit dan dibutuhkan untuk jangka waktu tertentu, bahkan jika pria berjubah tahu tentang luka keponakan Yuan He lebih dulu, dia tidak bisa disembuhkan dengan cepat. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.